Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Bilal bin Rabah al-Habsyi hanyalah seorang budak biasa sebagaimana budak-budak lainnya. Nasibnya sebagai putra seorang budak yang secara otomatis menjadikannya sebagai budak pula. Ia dimiliki oleh seorang tokoh Quraisy dari Bani Jumah, Umayyah bin Khalaf, yang sangat membenci Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kehadiran agama Islam di lingkungan mereka. Tetapi justru kebencian tuannya kepada Nabi dan Islam ini yang menjadi jalan hidayah bagi Bilal. Mereka begitu semangat membahas, menghujat dan mencaci maki, dan sesekali takjub atas munculnya agama baru dan sosok Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu semua menjadi informasi tak terbatas bagi Bilal tentang Islam, yang akhirnya membawa langkahnya menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tentu tanpa sepengetahuan tuannya, untuk memeluk Islam. Bilal merupakan orang Islam pertama dari golongan budak, dan itu menjadikan Umayyah bin Khalaf merasa begitu terhina dan ternoda kehormatannya. Karena itu ia melakukan berbagai macam cara penyiksaan yang biadab untuk bisa mengembalikan Bilal kepada agama jahiliyah. Ia tidak ingin peristiwa ini menjadi virus bagi budak-budak lain dan ia yang akhirnya disalahkan oleh tokoh Quraisy lainnya. Tetapi siksaan seperti apa yang bisa mengubah keyakinan seseorang jika telah begitu lekat di dalam jiwa? Jika tidak ada hal-hal lain yang diinginkan, dan jika kematian tidak lagi ditakuti, bagaimana mungkin bisa mengubah prinsip hidup seseorang? Itulah yang terjadi pada diri Bilal. Makin berat siksaan yang dirasakannya, makin mendekatkan dirinya pada Al-Ahad, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahad, 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 itulah yang seolah menjadi simbol perjuangannya. Ia disiksa di atas padang pasir yang sangat panas, dan terkadang dalam keadaan telanjang ia dilemparkan ke atas pasir yang seperti menyala itu, kemudian ditindih dengan batu besar yang tak kalah panasnya. Pernah juga dia dilempar dan diseret di atas bara api yang menyala sehingga kulit tubuhnya terbakar. Sore hari ketika mulai dingin, ia ditegakkan dan lehernya dirantai kemudian diarak keliling melalui bukit-bukit dan jalanan di kota Makkah. Tidak 1 hari 2 hari, tidak 1 minggu 2 minggu, tetapi bahkan mungkin berbulan-bulan siksaan itu berlangsung. Seolah karang yang tak hendak lapuk dan hancur diterjang ombak selama bertahun-tahun, begitulah keyakinan yang tertanam di dalam jiwa Bilal. Di dalam kelemahannya, di dalam ketidakberdayaannya, hanya satu kata yang lekat dan tertanam erat, Ahad, Ahad, Ahad. Sampai-sampai para penyiksanya jatuh kasihan, atau juga menjadi bosan dengan apa yang dilakukannya. Tetapi mereka enggan untuk melepaskan Bilal begitu saja karena gengsi, takut nama baik dan kehormatannya sebagai tokoh kaum Quraisy tercemar, karena mengalah pada seorang budak yang keras kepala. Atau lebih tepatnya, seorang muslim yang begitu kokoh keimanannya. Bahkan ada riwayat menyatakan, para penyiksa itu meminta Bilal untuk 1 kali saja mengatakan, Lata dan Uzza, agar mereka punya alasan untuk melepaskannya. Setelah itu terserah apa yang akan dilakukannya, bahkan mereka akan membebaskannya dari perbudakan. Tetapi Bilal tak bergeming, cuma 1 kata yang keluar dari mulutnya secara berulang-ulang, Ahad, Ahad, Ahad. Di suatu pagi menjelang siang, seperti biasanya Bilal digiring ke padang pasir, ke tempat penyiksaannya, datanglah Abu Bakar kepada mereka dan berkata, apakah kalian hendak membunuh seorang laki-laki yang mengatakan Tuhannya adalah Allah? Kemudian Abu Bakar berpaling kepada Umayyah bin Khalaf. Sambil menyerahkan uang ia berkata, terimalah uang ini sebagai tebusannya, ini lebih tinggi dari harganya, dan bebaskan dia. Tampak sekali kelegaan pada Umayyah bin Khalaf dan para penyiksa Bilal, mereka sudah sangat jenuh dan hampir putus asa. Mereka hanya butuh alasan kecil untuk bisa melepaskan Bilal, tetapi malah mendapat setumpuk uang, tentu saja mereka amat gembira, apalagi mereka ini pada dasarnya seorang pedagang. Namun demikian Umayyah berkata, bawalah dia, demi Lata dan Uzza, andai saja engkau membayar tak lebih dari 1 uqiyah, engkau akan melepaskannya. Abu Bakar mengerti apa yang dimaksudkan Umayyah, yakni ingin merendahkan martabat Bilal. Karena itu ia berkata, andai saja kalian tidak melepasnya kecuali dengan harga 100 uqiyah, aku pasti akan membayarnya. Abu Bakar membawa Bilal ke hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus mengumumkan pembebasannya dari status budak. Sekelompok kecil sahabat yang hadir saat bergembira seolah sedang merayakan hari besar. Dan hari itu memang hari besar, bukan hanya buat Bilal, tetapi untuk seluruh umat manusia, hari yang sebenarnya lebih tepat untuk dijadikan sebagai hari persamaan hak asasi manusia. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah dan umat Islam bisa melaksanakan peribadatan tanpa gangguan dari pihak-pihak yang memusuhi,
mulailah dicari cara mengumpulkan umat Islam untuk melaksanakan salat jamaah. Berbagai usulan muncul, tetapi akhirnya dipilih cara yang kini dikenal sebagai azan. Ada beberapa riwayat tentang siapa yang pertama kali menyusun redaksi azan, tetapi yang jelas pilihan pertama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melantunkannya adalah Bilal bin Rabah. Suaranya yang empuk, merdu, lantang dan penuh keharuan merupakan alasan utama. Siapapun yang mendengarnya serasa disiram dengan segelas air dingin, kesejukan dari nilai keimanan. Bilal adalah muadzin pertama dalam Islam, dan namanya kini sangat dikenal di seluruh dunia karena identik dengan jabatan muadzin itu sendiri dalam setiap pelaksanaan salat Jumat. Selain sebagai muadzin, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menunjuk Bilal sebagai pengurus keuangan beliau. Namun walau disebut sebagai pengurus keuangan, Bilal tidak pernah memegang uang terlalu lama atau menyimpannya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memang tidak pernah menyimpan sesuatu, baik uang atau barang, sampai malam harinya. Bilal hanya diserahi tugas untuk mengurus dan melayani apabila ada kaum muslimin yang datang meminta bantuan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia akan mencari pinjaman atas nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memenuhi kebutuhan orang tersebut. Suatu hari ada seorang musyrik kaya raya yang mendatangi Bilal dan berkata, "Hai Bilal, aku mempunyai banyak harta benda, jika kamu mempunyai keperluan, janganlah meminjam pada siapapun, berhutanglah pada saya." "Apalagi yang lebih baik daripada hal ini," kata Bilal menyambut baik tawaran si orang musyrik tersebut. Sebenarnya si orang musyrik ini, dalam riwayat lain adalah seorang Yahudi, merasa hasut, iri dengan kedudukannya yang begitu dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pemimpin tertinggi kaum muslimin, atau bahkan bisa dikatakan pemimpin tertinggi Jazirah Arabia yang paling disegani saat itu. Pikirnya, dia hanya seorang bekas budak, berkulit hitam lagi. Bagaimana mungkin ia memperoleh kedudukan begitu mulia di sisi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Sungguh aku akan mengembalikannya seperti dahulu lagi. Tentu saja Bilal tidak mengetahui rencana yang tersimpan di kepala si orang musyrik itu. Yang jelas ia memperoleh kemudahan untuk melaksanakan tugas yang dibebankan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika ada perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ia pun meminjam dari orang tersebut, dan menyerahkannya pada orang yang dikehendaki Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menerimanya. Hal ini berlangsung berulang-ulang hingga hutangnya menumpuk banyak pada orang musyrik itu. Suatu kali ketika selesai berwudu dan akan mengumandangkan azan, orang musyrik ini mendatanginya dengan beberapa orang. Ia mencaci maki Bilal dan berkata bengis, "Hai Habsyi, tinggal berapa hari lagi bulan ini?" "Bulan ini hampir habis," kata Bilal. "Tinggal 4 hari lagi," kata orang musyrik itu, "jika sampai akhir bulan engkau belum melunasi pinjamanmu kepadaku, maka aku akan menjadikanmu hamba sahaya dan engkau harus menggembala kambing seperti dulu lagi." Setelah mengatakan itu, si orang musyrik meninggalkannya. Bilal menjadi sangat bingung dan gelisah. Selepas salat Isya, ia menemui Rasulullah dan menceritakan apa yang terjadi. Ia berkata, "Ya Rasulullah, engkau tidak mempunyai persediaan apapun untuk membayar hutang itu, dan saya juga tidak mempunyai apa-apa. Saya merasa orang ini ingin menghinakan saya lagi, karena itu, kalau diizinkan, saya ingin bersembunyi sambil mencari jalan untuk membayar hutang tersebut. Jika datang kepada engkau sesuatu untuk membayar hutang ini, saya akan datang lagi." Ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkannya. Bilal pulang dan mempersiapkan pedang, perisai dan apa yang diperlukan dalam perjalanan. Menjelang waktu subuh, ia keluar tanpa tujuan. Tetapi belum jauh, datang seseorang diutus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memanggilnya. Ia bergegas menemui Nabi di masjid, dan tampak di sana 4 ekor unta dengan muatan penuh. Setelah sampai di masjid, Nabi bersabda, "Dengarkanlah kabar gembira ini. Wahai Bilal, Allah telah menyiapkan sesuatu untuk membayar hutangmu. Ambillah unta dan muatannya ini, barang-barang ini telah dikirim sebagai hadiah untukku dari ketua Bani Fidak." Bilal bersyukur penuh kegembiraan. Selesai salat subuh, ia berlalu membawa unta-unta itu menemui si orang musyrik. Setelah melunasi semua hutang-hutangnya, ternyata masih tersisa cukup banyak. Ia kembali ke masjid menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, aku bersyukur Allah telah membebaskan hutang-hutang kita tanpa sisa sedikit pun." Melihat masih ada yang tersisa dari barang tersebut, Nabi bersabda, "Bagikanlah barang-barang ini sampai habis sehingga aku menjadi tenang. Aku tidak akan pulang ke rumah sebelum sisa barang-barang ini habis dibagikan."
Bilal melaksanakan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia berkeliling mencari orang-orang miskin yang membutuhkan, dan membagikan sisa barang tersebut. Setelah salat Isya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menemui Bilal dan bertanya tentang sisa barang tersebut. Bilal menjawab, "Masih ada, ya Rasulullah, karena sudah tidak ada orang yang memerlukannya lagi." Mendengar jawaban ini Nabi tidak pulang, tetapi tidur di masjid. Keesokan harinya, setelah salat Isya beliau bertanya lagi seperti sebelumnya. Kali ini Bilal menjawab, "Tidak ada sisa, ya Rasulullah, Allah telah memberkati Anda dengan ketentraman jiwa, semua sisa barang itu telah habis saya bagikan pada hari ini." Mendengar jawaban itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersyukur memuji Allah Subhanahu Wa Taala dan pulang ke rumah istrinya. Pada hari wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan saat itu beliau belum dimakamkan, Bilal mengumandangkan azan seperti biasanya. Ketika sampai pada kalimat syahadah di mana nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan, ia menangis dan banyak para sahabat lainnya menangis juga. Setelah beliau dikebumikan, Abu Bakar meminta Bilal untuk mengumandangkan azan seperti biasanya. Bilal menolak dan berkata, "Jika engkau dahulu memerdekakan aku agar aku selalu menyertaimu, itu memang seharusnya. Tetapi jika engkau memerdekakan aku karena Allah, maka izinkanlah aku bersama zat yang demi Dia, engkau memerdekakan aku." Abu Bakar mengatakan bahwa ia memerdekakannya karena Allah, maka Bilal berkata, "Aku tidak akan menjadi muadzin lagi setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bahwa amalan seorang mukmin yang paling utama adalah jihad di jalan Allah, maka izinkanlah aku untuk berjuang bersama para mujahid di Syam." Dalam satu riwayat dikatakan bahwa Abu Bakar mengizinkannya pergi ke Syam, dan riwayat lainnya menyatakan, Abu Bakar mempertahankannya tetap di Madinah walau tidak sebagai muadzin. Dan baru pada masa Umar ia memaksa untuk pergi berjihad di Syam, walau Umar berusaha mempertahankannya tetap tinggal di Madinah. Ketika Khalifah Umar berkunjung ke Syam, beberapa orang mendatanginya dan memohon agar Bilal mau melantunkan azan, walau untuk satu salat saja. Mereka ini mungkin telah mendengar kisah kehidupan Bilal, tetapi sama sekali belum pernah mendengar azan Bilal. Mereka ingin tahu seperti apa sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memilihnya sebagai muadzin pertama. Ketika hal itu disampaikan Umar, Bilal pun menolaknya dengan alasan ia hanya ingin menjadi muadzin Rasulullah saja. Kesedihan sebab ditinggal wafat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terus mengendap di hati Bilal. Dan kesedihan itu yang mendorongnya meninggalkan Madinah. Dia ikut pasukan Fath Islami menuju Syam, dan kemudian tinggal di Homs, Syria. Lama Bilal tak mengunjungi Madinah, sampai pada suatu malam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hadir dalam mimpi Bilal, dan menegurnya, "Ya Bilal, wa ma hazal jafa." "Hai Bilal, kenapa engkau tak mengunjungiku? Kenapa sampai begini?" Bilal pun bangun terperanjat, segera dia mempersiapkan perjalanan ke Madinah, untuk ziarah pada Nabi. Sekian tahun sudah dia meninggalkan Nabi. Setiba di Madinah, Bilal bersedu sedan melepas rasa rindunya pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sang kekasihnya. Saat itu, dua pemuda yang telah beranjak dewasa, mendekatinya. Keduanya adalah cucundan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Hasan dan Husein. Sembari mata sembab oleh tangis, Bilal yang kian beranjak tua memeluk kedua cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Salah satu dari keduanya berkata kepada Bilal, "Paman, maukah engkau sekali saja mengumandangkan azan buat kami? Kami ingin mengenang kakek kami." Ketika itu, Umar bin Khattab yang telah jadi khalifah juga sedang melihat pemandangan mengharukan itu, dan beliau juga memohon Bilal untuk mengumandangkan azan, meski sekali saja. Bilal pun akhirnya kali ini memenuhi permintaan itu. Saat waktu salat tiba, dia naik pada tempat dahulu biasa dia azan pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Mulailah dia mengumandangkan azan. Saat lafaz Allahu Akbar dikumandangkan olehnya, mendadak seluruh Madinah senyap, segala aktivitas terhenti, semua terkejut, suara yang telah bertahun-tahun hilang, suara yang mengingatkan pada sosok nan agung, suara yang begitu dirindukan, itu telah kembali. Ketika Bilal meneriakkan kata, "Asyhadu an la ilaha illallah," seluruh isi kota Madinah berlarian ke arah suara itu sembari berteriak, bahkan para gadis dalam pingitan mereka pun keluar. Dan saat Bilal mengumandangkan, "Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah," Madinah pecah oleh tangisan dan ratapan yang sangat memilukan. Semua menangis, teringat masa-masa indah bersama Nabi. Umar bin Khattab yang paling keras tangisannya.
Bahkan Bilal sendiri pun tak sanggup meneruskan adzannya, lidahnya tercekat oleh air mata yang berderai. Hari itu, Madinah mengenang masa saat masih ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tak ada pribadi agung yang begitu dicintai seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan azan itu, azan yang tak bisa dirampungkan itu, adalah azan pertama sekaligus azan terakhirnya Bilal, semenjak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Dia tak pernah bersedia lagi mengumandangkan azan, sebab kesedihan yang sangat segera mencabik-cabik hatinya mengenang seseorang yang karenanya, dirinya derajatnya terangkat begitu tinggi. Semoga kita dapat merasakan nikmatnya rindu dan cinta seperti yang Allah karuniakan kepada sahabat Bilal bin Rabah. Itulah azan terakhir Bilal bin Rabah. Setelah kejadian itu ia fokus beribadah dan terus berjuang di medan jihad sampai akhir hayatnya. Jenazahnya dimakamkan di bumi Damsyik yang kini bernama Damaskus.